Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Rizky Mutadi. Saya dari kelas 12 IPA 5 dan di sini saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan atau delta TB yaitu adalah suatu sifat yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi semakin banyak zat terlarut, maka semakin besar juga sifat koligatifnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya ada macam-macam sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama ada penurunan tekanan uap atau delta P, yang kedua ada penurunan titik beku atau delta TF, dan yang ketiga ada kenaikan titik didih atau delta TB, dan yang keempat ada tekanan osmotik atau V. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenaikan titik didih atau delta TB. Kenaikan titik didih merupakan suhu yang terbentuk ketika besar tekanan uap sebuah zat cair sama dengan besar tekanan eksternal yang dialami oleh cairan tersebut. Atau mudahnya, titik didih ini juga dapat disebut sebagai kondisi ketika sebuah zat pelarut atau sebuah larutan berada pada kondisi mendidih yang menyebabkan terjadinya penguapan pada seluruh bagian zat pelarut atau larutan tersebut. Lalu penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika memasak air. Tentu air akan mengalami proses pendidihan ketika mencapai titik didihnya. Saat kita menambahkan garam ke dalam masakan tersebut, hal itu akan membuat titik didih dari air menjadi meningkat. Akibatnya air akan mendidih dan waktu yang lebih lama. Dan di sini selanjutnya saya akan memberitahu rumus dari kenaikan titik didih atau delta TB. Rumus kenaikan titik didih itu ada dua rumus. Yang pertama itu ada elektrolit atau delta TB sama dengan Kb kali M. Dan yang kedua itu ada non elektrolit atau delta TB sama dengan Kb kali M kali I sama dengan 1 plus N min 1A. Itu bisa dilihat ada keterangannya juga. Delta TB adalah kenaikan titik didih dan Kb itu tetapan di titik didih dan M itu molalitas. Selanjutnya kita akan ke contoh soal kenaikan titik didih. Jadi sebanyak 18 gram glukosa atau Mr sama dengan 180 gram atau mol dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan titik didih larutan tersebut jika Kb air adalah 0,52 derajat Celcius. Jadi pembahasannya itu diketahui massa glukosa itu ada 18 gram, Mr-nya itu 180 gram atau mol. Terus massa airnya itu ada 500 gram dan Kb airnya sama dengan 0,52 derajat Celcius. Nah, ditanyanya itu titik didih larutan. Jadi kita akan langsung aja menjawab pertanyaan tadi. Jadi 18 gram glukosa sama dengan 18 per 180 mol sama dengan 0,1 mol. Terus molalitas larutan M-nya sama dengan 0,1 kali 1000 per 500 sama dengan 0,2. Kenaikan titik didih larutan itu delta TB sama dengan M kali Kb. Jadi 0,2 Celcius dikali 0,52 derajat Celcius. Hasilnya itu ada 0,104 derajat Celcius. Nah, titik didih larutannya itu sama dengan titik didih pelarut tambah delta TB. Titik didih larutan sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,104 derajat Celcius. Titik didih larutan sama dengan 100,1040 derajat Celcius. Jadi hasilnya itu 100,1040 derajat Celcius. Mungkin segitu aja dari penjelasan saya kali ini. Semoga mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.